ask me about love and wanna know about it, my answer will be it's everything about Allah, the pure love to our souls, the creator of you and me, the heavens and the whole universe, the one that made us whole and free, the guardian of his true believers. So when the time gets hard, there's no way to turn, as he promised he will always be there to bless us with his love and his mercy, 'cause as he promised he will always be there, he's always watching us, guiding us, and he knows what's deep in our hearts. So when you lose your way, to Allah you should turn, 'cause as he promised he will always be there. He brings us out from the darkness. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Mustami Aldi Friwijaya dari Munte, jurusan Hukum Tata Negara Siasah 7D, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Langsung saja, di video kali ini kami akan membahas mata kuliah Kapita Selekta Hukum Tata Negara yang berjudul Dasar Teoretik Hukum Tata Negara. Adapun yang melatar belakangi dasar teoretik ini ialah setiap negara, khususnya yang telah merdeka atau berdaulat, mengadakan hubungan internasional dengan negara-negara lainnya dalam memenuhi kebutuhan negara itu sendiri. Setiap negara memiliki kewenangan untuk mengatasnamakan kedaulatan sebagai kekuasaan yang tertinggi. Namun, di balik itu, kedaulatan suatu negara dibatasi oleh kedaulatan negara lain yang diatur dalam hukum internasional, sehingga tercipta kedamaian dalam pergaulan internasional. Selain itu, setiap negara juga harus menetapkan hukum tata negara yang mengatur jalannya semua sendi kehidupan berbangsa agar dapat menunjang perkembangan negara ke arah yang lebih baik. Pada masa lalu, teori hukum tata negara sangat jarang sekali terdengar, apalagi dibahas dalam perkuliahan maupun forum-forum ilmu hukum, khususnya hukum tata negara. Yang dipelajari oleh mahasiswa adalah hukum tata negara dalam arti sempit, ataupun hukum tata negara positif. Hal ini dipengaruhi oleh watak rezim Orde Baru yang berupaya mempertahankan tatanan ketatanegaraan pada saat itu, yang memang menguntungkan penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya. Dan ada juga teori hukum tata negara mulai mendapat perhatian dan perkembangan pesat pada saat bangsa Indonesia memasuki era reformasi. Salah satu arus utama dari era reformasi ini ialah adanya gelombang demokratisasi. Demokrasi ini telah memberikan ruang terhadap tuntutan-tuntutan perubahan, baik tuntutan yang terkait dengan norma penyelenggaraan negara, kelembagaan negara, maupun hubungan antar negara dengan warga negara lainnya. Demokrasi ini pula yang memungkinkan adanya kebebasan dan otonomi, khususnya otonomi akademis untuk mengkaji berbagai teori yang melahirkan pilihan-pilihan sistem dan struktur ketatanegaraan untuk mewadahi berbagai tuntutan tersebut. Adapun menurut pakar, yaitu Profesor Dr. Inyoman Nurjaya, Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, substansi buku ini mengajak kita untuk selalu berpikir kritis dalam menghadapi fenomena atau isu ketatanegaraan, serta membuka pandangan cakrawala pengetahuan kita seluas-luasnya, khususnya tentang teori hukum tata negara. Isu-isu ketatanegaraan ini di abad modern ini memang sangat menarik untuk dikaji, sehingga bisa menemukan sebuah bentuk paradigma
atau gagasan pemikiran-pemikiran yang baru yang dapat diterapkan dalam wujud konkret permasalahan yang dihadapi bangsa dan negara ini. Adapun dalam pembahasan kita ini, kita mendapat rumusan masalahnya, yaitu apa itu dasar teori dalam konsep negara hukum di Indonesia, menjelaskan secara yuridis konstitusional dalam kerangka studi hukum tata negara, apa itu prinsip hukum dasar di dalam hukum tata negara di Indonesia. Dan masuk kita ke dalam konsep pembahasannya, yaitu yang pertama itu ada poin A-nya atau poin pertamanya, konsep negara hukum Indonesia. Konsep negara hukum Indonesia bisa diartikan bahwa konsepsi ini, negara hukum ialah perwujudan dari teori kedaulatan hukum. Pemaknaan dari negara hukum selalu dikaitkan sebagai kebalikan dari konsepsi negara kekuasaan. Oleh karena itu, negara hukum menunjuk pada sistem konstitusional, yang artinya sistem konstitusional merupakan ciri utama dari konsepsi negara hukum. Dalam pembukaan Undang-Undang 1945 merumuskan bahwa sambungannya maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Indonesia secara tegas bahwa sistem konstitusional dalam wujud Undang-Undang Dasar yang dianut negara Indonesia yang menjelaskan dalam Undang-Undang 1945 ini dijelaskan lebih jelas bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum dirumuskan. Yang pertama, Indonesia adalah negara berdasarkan hukum ataupun Rechtsstaat, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka, Marktstaat. Dan pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusional hukum dasar tidak bersifat absolutisme, yang artinya kekuasaan yang tidak terbatas. Kekuasaan presiden tidak terbatas, artinya dibatasi oleh Undang-Undang Dasar. Kekuasaan kehakiman oleh sebuah Mahkamah Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Baihaqi Rizalul Haq, jurusan Hukum Tata Negara, Siasah 7D, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. B. Secara yuridis konstitusional dalam kerangka hukum tata negara. Negara berdasarkan atas hukum, Rechtsstaat tidak berdasarkan kekuasaan belaka atau Marktstaat. Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusional hukum dasar tidak bersifat absolutisme, kekuasaan yang tak terbatas. Kekuasaan presiden tak terbatas artinya dibatasi oleh Undang-Undang Dasar. Kekuasaan kehakiman oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain, dan badan kehakiman menurut Undang-Undang Pasal 24 Ayat 1. Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan Undang-Undang Pasal 24 Ayat 2. Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan Undang-Undang Pasal 25. Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah atau penjelasan Undang-Undang 1945. Konsep hierarki Hans Kelsen 1945 dalam bukunya yang berjudul General Theory of Law and State mengemukakan teori yang terkenal dengan sebutan Stufentheorie. Pada esensinya, teori ini menyatakan hukum bersifat hierarkis, tersusun, yang menunjukkan bahwa hukum yang kedudukannya berada di bawah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berada di atasnya atau derajat yang lebih tinggi. Teori ini kemudian digambarkan dalam bentuk piramida, di mana yang paling tinggi berada pada puncak piramida tersebut yang disebut ground norm, yang ditafsirkan untuk susunan hukum di negara kita adalah norma dasar seperti yang terkandung dalam dasar dan falsafah negara Pancasila. Kemudian teori ini dikemukakan lebih lanjut oleh muridnya Hans Nawiaski dengan teori Vom Stufenbau de Rossordem. Tujuannya terutama untuk kepentingan aktualisasinya dengan kondisi yang muncul kemudian. Aplikasi konsep hierarki sebagai sifat dari hukum ini muncul pada saat membicarakan tentang mana yang paling tinggi kedudukannya antara Undang-Undang Dasar 1945 dengan TAP MPR. Hal ini berkenaan dengan beberapa pasal 3 dan pasal 37 Undang-Undang 1945, di mana MPR sebagai lembaga pembentuk. Bentuk-bentuk perundangan Republik Indonesia menurut UUD 1945 adalah sebagai berikut.
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, Provinsi, Kabupaten atau Kota, atau Perdes. C. Prinsip-prinsip hukum dasar. Konstitusi merupakan hukum dasar atau dikategori sebagai aturan dasar. Norma fundamental ini tidak hanya bersifat tertulis, akan tetapi juga mencakup hukum yang tidak tertulis. Hukum yang tidak tertulis dalam wujud kebiasaan yang dikemukakan praktek ketatanegaraan dikategorikan sebagai konvensi. Oleh karena konvensi keberadaannya diakui oleh hukum tata negara, bahkan konvensi ini merupakan salah satu unsur dari sumber hukum yang penting bagi pembentukan HTN. Kedudukan pembagian hukum dasar: A. UUD, B. Hukum dasar tertulis, C. Hukum dasar tidak tertulis, D. Konvensi. Sofornin Lekman mengemukakan 3 unsur dalam konstitusi, antara lain konstitusi sebagai perwujudan dari perjanjian sosial atau kontrak sosial. Menurut pandangan ini, konstitusi merupakan hasil dari kesepakatan masyarakat untuk mewujudkan negara dan pemerintahan. Struktur pemerintahan negara itu sebagai cerminan nilai jaminan hak asasi manusia berdasarkan kesepakatan masyarakat. 1. Prinsip keputusan politik dalam pembentukan UUD 1945 dan proklamasi. Keputusan politik tertinggi dari suatu bangsa merupakan sumber hukum. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan proklamasi yang merupakan keputusan politik bagi bangsa Indonesia merupakan sumber hukum bagi HTN. Inti dari keduanya secara politik merupakan pernyataan kemerdekaan. Keduanya memiliki hubungan baik secara historis, spiritual, dan material. Secara historis, pembukaan dirumuskan dari Piagam Jakarta yang merupakan Gentleman Agreement, perjanjian luhur dari bangsa Indonesia. Memiliki wujud kekuatan refleksi dari teori perjanjian sosial dalam wujud kehendak untuk membangun negara Indonesia dengan merdeka yang berdaulat, adil, dan makmur. Bahkan perjanjian ini dilandasi oleh kesadaran religius yang tinggi untuk tidak hanya sekedar perjanjian manusiawi, yaitu ditandai kesadaran spiritual berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Naskah proklamasi dan pembentukan UUD 1945 memiliki hubungan spiritual seperti dikemukakan Patmo Wahjono, bahwa naskah proklamasi kemerdekaan kita pada tanggal 17 Agustus 1945 yang memuat keinginan bangsa Indonesia untuk melaksanakan ide bernegaranya. Hubungan spiritual terletak dari tujuan luhurnya membangun negara Indonesia yang merdeka. Dengan dibentuk terlebih dahulu Stat Fundamental Norm yang bersumber pada Pancasila dalam wujud rancangan Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan bahwa negara kita dibentuk atas dasar konsepsi negara hukum. Ini merupakan ciri dari negara modern. Sedangkan proklamasi sebagai pernyataan politik secara resmi untuk mewujudkan 1945 adalah dengan adanya semangat spiritual seperti telah dikemukakan di atas, memperkuat posisi kemerdekaan sebagai hak asasi manusia. Sebagai rahmat Allah yang Maha Kuasa ini merupakan refleksi teori kedaulatan Tuhan dalam konteks teori kenegaraan modern. Konsekuensinya, dalam studi hukum tata negara perlu mengembangkan pendekatan yang menempatkan bahwa keduanya sebagai produk keputusan, produk tertinggi dari bangsa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Apesal Lasat Lubis, jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 2. Prinsip kedaulatan berada di tangan rakyat. Dalam pasal 1 ayat 2 secara tegas merumuskan kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jika dikaitkan dengan teori yang secara tegas dalam Undang-Undang Kedaulatan adalah kedaulatan rakyat. Namun, jika lebih lanjut dikaji dan dikaitkan dalam konteks keseluruhan naskah Undang-Undang Dasar 1945, maka sebenarnya tidak hanya teori kedaulatan rakyat saja yang dianut. 3. Prinsip integralistik berakar budaya bangsa. Istilah integralistik tidak terdapat dalam pembukaan dan batang tubuh maupun penjelasan UUD. Istilah integralistik tampak dalam pengertian negara kesatuan yang diformulasikan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai negara yang dipandang
tepat untuk negara Indonesia tersirat pula dalam penjelasannya. Cara pandang integralistik jika melihat sejarah perumusan Undang-Undang Dasar 1945 ternyata pertama kali dikemukakan oleh Dr. Spomo, yang diawali dengan memberikan abstraksi dari berbagai aliran pikiran tentang kenegaraan di dunia pada saat itu. Paham integralistik lebih jelas diperkuat oleh Muhammad Atta. Pada sidang BPU PKI tanggal 15 Juli ditegaskannya guna menyaring masuknya paham individualisme dan paham otoritarisme. Mengamati penjelasan tersebut ternyata sudah menjadi paradigma. 4. Prinsip supel dan fleksibilitas. Mengamati penjelasan tersebut ternyata sudah menjadi paradigma berpikir bahwa ajas fleksibilitas dikaitkan dengan supel dalam arti yang membuat hal-hal yang positif saja. Namun pengertian fleksibilitas di atas tidak dapat diartikan seperti yang dikemukakan oleh Armstrong. Seperti yang dikemukakan terlebih dahulu, fleksibel pengertiannya dihubungkan dengan kemudahan dalam melakukan perubahan konstitusi. Bahwa konstitusi yang mudah untuk dilakukan perubahan seperti layaknya perubahan undang-undang, maka dikatakan fleksibel, akan tetapi sebaliknya jika sulit untuk dilakukan perubahan maka dikategorikan kaku. Akhirnya fleksibilitas tersebut dikaitkan dengan kemampuan suatu konstitusi untuk memberikan landasan yuridis konstitusional terhadap dinamika perubahan yang terjadi dalam kehidupan bernegara. Kata supel dalam penjelasan diartikan elastis dengan cara tidak mudah ketinggalan zaman. Pada abad 19, Van Vollenhoven menganjurkan bukan Trias Politica melainkan Quartas Politica. Sedangkan John Locke, kekuasaan negara dibagi secara terpisah juga menjadi 3 kekuasaan juga yang meliputi kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Lockman mengemukakan pembagian kekuasaan pemerintah itu menjadi 5 fungsi, yaitu perundangan, pelaksanaan, pemerintahan, peradilan, polisi. Konsekuensinya dalam kerangka studi hukum tata negara perlu diingat bahwa paradigma memisahkan kekuasaan tidak tepat untuk dijadikan pijakan studi hukum tata negara berdasarkan Pancasila. 6. Prinsip sistem pemerintahan. Mekanisme pembagian kekuasaan terlibat dalam sistem pemerintahan seperti yang dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar berikut. Berikut ini akan dibahas mengenai deskripsi dari sistem tersebut. Indonesia adalah negara yang didasarkan atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Sistem konstitusi tidak bersifat abolitisme, kekuasaan yang tidak terbatas. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Presiden ialah pemegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Menteri negara ialah pembantu presiden, kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 7 prinsip sebagai kaidah untuk membangun sistem pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar dalam rangka studi hukum tata negara. Kesimpulan, jadi hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan alat perlengkapan negara, susunan dan wewenang serta hak dan kewajiban warga negara. Ruang lingkup hukum tata negara meliputi hukum tata negara, kewajiban warga negara dalam arti luas dan sempit. Ada beberapa asas dalam hukum tata negara, yaitu asas konstitusi, atas negara hukum, atas pembatasan kekuasaan, atas negara Pancasila. Adapun sumber hukum dalam hukum tata negara meliputi ketepatan, MPR,
undang-undang, perpu, keputusan presiden, peraturan pelaksana lainnya, kebiasaan ketatanegaraan atau yang disebut traktat.